Baik anak-anak, kita masuk ke materi yang baru. Materi kita hari ini adalah di bab 2 pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Untuk hari ini kita akan bahas tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, apa itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi itu adalah suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya peningkatan produk domestik bruto dari suatu negara atau daerah. Jadi dikatakan ekonomi itu bertumbuh ketika kondisi pendapatan di negara itu mengalami peningkatan. Nah, pendapatan yang dimaksud di sini adalah pendapatan yang warga negara asing ataupun warga negara Indonesia tinggal di Indonesia, ya, itu pendapatan. Nah, jadi ketika ada peningkatan dari pendapatan tersebut, nah itulah dikatakan pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi sendiri itu kita mengenal ada beberapa teori, ya. Yang pertama kita lihat dulu adalah pertumbuhan ekonomi klasik, yang ini dipelopori oleh Adam Smith dan muridnya David Ricardo. Nah, pertumbuhan ini mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu terdiri dari jumlah penduduknya, kepersediaan barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, dan penerapan teknologi. Nah, menurut pertumbuhan ekonomi klasik ini, 4 faktor ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ya, jumlah penduduk di suatu negara atau daerah itu mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Kemudian barang-barang modal yang tersedia dalam negara tersebut atau daerah tersebut. Nah, bagaimana kekayaan alamnya dan teknologi yang terdapat di dalam negara atau daerah tersebut, nah itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, mari kita lihat teori yang kedua itu menurut Schumpeter. Nah, Schumpeter itu membagi pertumbuhan ekonomi ini mengatakan bahwa investasi itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan dia mengatakan bahwa peranan pengusaha dan wirausahaan ini itu sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, ya. Jadi pengusaha dan wirausahawan itu punya keterlibatan khusus dalam pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pengusaha yang melakukan inovasi untuk mendapatkan hal-hal yang baru dan yang berguna itu sangat meningkatkan keuntungan, sehingga hal ini membuat pertumbuhan ekonomi juga semakin maju. Ada juga pertumbuhan ekonomi neoklasik, ya. Ini juga dibagi menjadi teori menurut Harrod dan Domar, kemudian ada juga menurut Solow, dan yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi Rostow. Nah, tugas kalian adalah mencari atau menjelaskan dan memaparkan teori pertumbuhan ekonomi neoklasik dan pertumbuhan ekonomi Rostow ini di catatan, ya. Nanti kalian catat semua teori pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kalian kirim sama Miss fotonya adalah penjelasan tentang teori pertumbuhan ekonomi neoklasik dan pertumbuhan ekonomi teori menurut Rostow, ya. Nah, ini nanti dikirim ke Google Classroom, ya nak. Jangan kirim ke WA Miss, ya, karena sudah sedikit penuh memori Miss. Jadi nggak bisa dibuka nanti punya kalau kalian kirim ke WA. Jadi kirim ke Google Classroom. Nah, sekarang yang terakhir kita lihat cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Itu ada rumusnya, ya. Rumusnya adalah pendapatan pertumbuhan ekonomi tahun yang ditanya itu adalah PT. Ini ya, PT ini adalah tahun yang ditanya. Kemudian rumusnya pendapatan tahun yang ditanya dikurang dengan pendapatan tahun sebelumnya dibagi dengan pendapatan tahun sebelumnya dikalikan 100%, ya. Nah, coba kita lihat contohnya. Pendapatan tahun 2015 sebesar 1.600 dan pendapatan tahun 2014 1.400. Yang ditanya adalah pertumbuhan ekonomi tahun 2015. Nah, maka kita sesuai rumus, kita hitunglah P yang ditanya itu adalah P 2015. Ya, P 2015 rumusnya adalah pendapatan tahun periode itu dikurang pendapatan tahun sebelumnya. Nah, tahun yang sekarang adalah 2015, yang sebelumnya adalah 2014. Berarti 1.600 dikurang 1.400. 1.600 dikurang 1.400 dibagi dengan
pendapatan tahun sebelumnya, maka dibagi 1.400 ya. 200, ini hasilnya 200 kan, dibagi 1.400 itu 0,14 sekian-sekian dikali 100%, maka 14,3% lah pertumbuhan ekonomi tahun 2015. Oke, nah sampai sini materi kita hari ini. Silakan kalian kerjakan, tulis penjelasan yang Miss jelaskan hari ini. Kemudian di buku catatan ditulis semua ya yang Miss jelaskan hari ini, dan yang dikirim di Google Classroom itu adalah yang pertumbuhan ekonomi neoklasik Harold Dormar Solo dan pertumbuhan ekonomi menurut Rostow. Ya, kirim ke Google Classroom ya nak. Oke, Miss ucapkan selamat pagi. Terima kasih.